Rupanya nulisinya gembok itu rumusnya udah beda lagi. Tidak kayak kemarin wau-wau gitu. Alif, ba, alif, ba, alif, ba. Gitu. Kasih bintang itu terus dikepok, pek, buka sendiri cekrek gitu. Nah, itu loh Gus. Lah iya, buka gembok kok cuma nulis alif, ba, alif, ba. Besoknya lagi berbeda lagi. Terus begitu, habis itu dia nggak jawab terus. Sudah gitu aja, saya pamit, besok lah ngerti-ngerti sendiri. Gitu jawab beliau. Artinya ada pelajaran yang kaitan itu rasa, ya, kaitan itu rasa yang tidak usah diterangkan, nanti akan merasakan sendiri. Nah, rasanya kayak mahabbah misalnya, cinta. Baik itu cinta kepada guru, itu rasanya kayak apa, itu tidak bisa diterangkan. Itu bisanya dirasakan. Nanti kalau sudah ngalamin sendiri, baru mengerti. La yukayafu, tidak bisa digambarkan. Wala yadkhulu, dan tidak masuk siapa man tahta mizanil ardi, tahta mizanil anzori, di bawah tidak di bawah apa namanya timbangan penglihatan atau pemandangan. Walayat kulu, dan tidak masuk siapa man tahta mizanil andori, di bawah timbangan bukan pemandangan tapi apa, angan-angan. Artinya ketika menemukan kenikmatan yang indah kayak begitu setelah kematian itu bukan bayang-bayang, itu nyata gitu loh. Itu nyata, bukan kok malah itu fata morgana ini, bebula ini. Enggak, asli, justru itu yang asli. Lakon sobaro, sungguh sabar siapa man kolilan sejenak. Fafaza, maka memperoleh siapa man, fafaza, maka memperoleh keberuntungan siapa man kasiron, dengan banyak. Sabar di dunia ini sejenak, nanti begitu mati akan memperoleh keberuntungan yang sangat banyak. Fasubhana man yakhussu bifadlihi, fasubhana man, maka maha suci zat yakhussu, yang mengkhususkan, bifadlihi, dengan fadilahnya, man, kepada orang, yasha'u, yang ia kehendaki. Maka maha suci Allah yang telah memilih kepada orang-orang yang dapat fadl min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Wa yuqarribu, dan mendekat siapa man wong yasha'u, yang dia kehendaki. Wa yuqarribu, dan mendekatkan siapa Allah man, kepada orang, yasha'u, yang ia kehendaki. Wa yub'idu, dan menjauhkan siapa Allah man, kepada orang, yasha'u, yang ia kehendaki. Bimahdil ikhtiyari, dengan kemurnian pilihan. Dengan kemurnian pilihan. Kita dekat Allah, itu keberuntungan orang yang telah didekatkan Allah. Jauh dari Allah, itu sangat-sangat penyesalan, karena itu adalah dijauhkan oleh Allah. Dan itu sudah pilihan Allah yang murni. Waqad alhama, dan sungguh memberi ilham. Siapa Maulana? Maulana Tuhan kita subhanahu ma suci Allah. Bifadli, dengan fadlnya Allah.
wa azimi judihi dan agungnya anugerah Allah fi hadzal zamani dalam zaman ini al-katsiris syarri yang banyak keburukannya. 5 pada sesuatu lanutiku yang kita tidak mampu, tidak kuat, lanutiku yang kita tidak kuat syukrohu untuk mensyukurinya, min ma'rifati aqaidil iman, dari mengetahui macam-macam akidah, mengetahui akidah-akidahnya iman. Ilham, Allah memberi ilham. Ilham, kemarin sudah saya terangkan ya, ilham itu apa? Ilham, di halaman 3 bukunya itu adalah ilqaul khair fil qalbi bitariqil faidi lal iktisab. Memberikan kebaikan di dalam hati dengan jalan langsung dari Allah tanpa ada usaha. Itu namanya ilham. Jadi nggak ada misalnya Allah gini, kamu sholat ya, tak masukkan surga. Nah, itu namanya ada usaha. Tapi ini min khaisulayah tasib. Pokoknya kamu hanya melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, tiba-tiba oleh Allah diberikan sesuatu yang lain. Seperti hadis Nabi itu, man 'allama ilman, 'allamallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa mau mengajarkan satu ilmu, ditularkan kepada orang lain, akan diberikan oleh Allah ilmu yang tidak diduga-duga. Nah ini pemberiannya bagaimana? Ilham namanya. Melalui ilham. Nah ilham Allah itu ya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ilham yang langsung itu yang gimana? Ya mendadak langsung dapat ilham. Contoh gini. Dulu di Perak, Jombang. Zaman saya masih mondok dulu itu. Ada lurah. Lurah di daerah Perak dekat LCII itu. Tapi yang dekat arah ke sini, yang dekat Brantas. Itu murid Syadziliyah. Lurah, Pak Lurah. Rajin dia ini kalau malam Selasa ngaji hikam di tambak beras. Suatu saat Pak Lurah ini istrinya lagi nginep di rumah mertuanya sama anak-anaknya. Dan Pak Lurah itu di rumah sendiri. Rupanya dari siang sudah diintai oleh perampok. Malam-malam Pak Lurah itu sendiri di rumah, dirampok rumahnya. Pak Lurah berhasil keluar menyelamatkan diri, lari. Dikejar oleh perampok itu bawa parang, pedang panjang. Sampai akhirnya Pak Lurah ini kepepet di pinggir Sungai Brantas. Jadi sini sungai itu jadi tanggul gitu, kepepet. Kalau saya maju, konyol. Karena perampoknya itu ada lebih dari 4 bawa pedang semua. Kalau saya mundur, belakang saya Sungai Brantas. Sedangkan Pak Lurah itu nggak bisa berenang. Dalam keadaan kepepet itu, tiba-tiba ada yang membisikkan ke telinga untuk mengucapkan laqad ja'akum.
Terus dia baca laqad ja'akum itu dengan khusyuk, ikhlas, ya. Dia baca sampai betul-betul hatinya ini konsentrasi kepada Allah. Terus dia dengan spontan loncat berantas itu. Pokoknya bismillah, mati urip terserah Allah gitu, udah pasrah udah. Nah begitu loncat, dia jatuh itu merem loncatnya, saking takut, berantas ya. Berantas itu sangat deras dan dalam. Merem loh. Begitu jatuh kok gedebuk, itu kok nggak kena air. Jangan-jangan saya ini loncat di tempat, gitu kan. Begitu melek, subhanallah kaget. Ternyata dia gedebuk tadi itu, dia lompat sudah di seberangnya berantas. Di seberangnya berantas. Jadi dari berantas itu luasnya sama dengan Bengawan Solo sekarang. Itu lebarnya. Jadi kalau pesawat mendarat aja bisa. Itu secara tidak sengaja, beliau laqad ja'akum tadi itu lompat teng itu, rupanya sampai tepi berantas berikutnya. Seberangnya. Begitu dia melek kaget, subhanallah. Mau balik lagi, laqad ja'akum nggak berani. Waktu itu tadi tidak sengaja. Nah ini namanya ilham. Pertolongan Allah secara mendadak yang tanpa diduga-duga. Mau ngulangin lagi sendiri ya nggak berani. Itu tadi nggak sengaja. Nah. Tapi ada juga ilham itu yang tidak langsung. Tidak langsung bisa melalui ru'yah namanya. Melalui ru'yah. Ru'yah itu mimpi. Ilham itu petunjuk dari Allah bisa melalui mimpi. Lah ru'yah itu ada dua. Ada sori, ada miwara'il hijab. Kamu tambah sendiri di keterangannya itu. Ada mimpi itu sori, ru'yah itu sori. Ada model miwara'il hijab. Di antaranya gimana? Kalau yang sorry, kayak Aldo ini kan sudah ujian kelas akhir. Anggun sudah ujian kelas akhir. Habis itu malam-malam Aldo istikharah, Anggun istikharah. Nah, begitu habis istikharah tidur. Anggun itu pertanyaannya nanti habis ini saya meneruskan kemana yang manfaat barokah. Lah kok mimpinya itu apa? Perasaan kok ngelihat banyak anak-anak belajar kaligrafi misalnya. Nah, ini sorry jelas. Oh, berarti petunjuknya itu meneruskan kepada pondok pesantren yang belajar kaligrafi. Nah, yang Aldo mimpinya kok nggak nyata. Mimpinya itu perasaan kok naik kereta api. Kereta api. Tapi kok turunnya stasiun Jogja. Misalnya. Stasiun Jogja. Wah ini kemana ini? Habis stasiun Jogja rupanya nggak turun dia. Loh kok malah balik lagi ikut kereta ke Bandung misalnya gitu. Nah ini hanya gitu toh alamatnya. Bingung kan apa ini maknanya? Apa maksudnya kerja di kereta? Apa gimana? Apa maksudnya jadi peragawan? Apa kalau di kereta apa namanya? Kalau di pesawat itu apa namanya? Pramugara. Di kereta juga sama. Apa saya harus jadi pramugara kereta? Jurusan Bandung Jogja Jakarta apa begitu.
Nah, rupanya petunjuk itu tadi begitu tanya kepada alim, pada orang ahlinya, udah itu maksudnya angen-angenmu pengen ke Jogja, tapi kamu yang manfaat itu kuliahnya di Bandung. Begitu misalnya. Itu namanya mewaroi hijab. Atau istiqoroh tanya tentang jodoh. Ya Allah, saya itu kenal cewek namanya ini, itu kira-kira jodoh saya apa enggak? Yang satunya mimpi, kok perasaan itu nyanyi tumpah seae di bawah pohon karet. Berdua gitu. Oh, berarti nyata ini cocok. Nah, yang satunya mimpinya enggak. Mimpinya satunya istiqoroh, ceweknya kok ngelihat kolam isinya ikan mas. Apa ini maknanya ikan mas? Begitu dilihat di kitab Takbirur Ru'yah, ternyata ikan mas itu adalah gambaran kesombongan, belaga. Ternyata ceweknya itu belaga, sok gitu ya. Berarti tidak cocok gitu. Jadi ada yang model di balik layar, ada yang langsung. Seperti ilham yang diturunkan Allah kepada Siti Khadijah. Itu yang nggak langsung. Beliau ini lapor kepada pamannya namanya Naufal. Lapor mimpi ngelihat matahari dan bulan itu masuk rumah. Matahari dan bulan itu masuk rumah. Ini maknanya apa? Nggak ngerti Siti Khadijah. Nah, tanya kepada pamannya Naufal, waktu itu kan agama ini lagi masih mengikuti agama Nabi Isa. Belum ada agama Islam. Nah, paman Naufal ini termasuk orang yang konsisten masih mengikuti agama Nabi Isa. Nabi Isa itu nyembah Allah sebetulnya, bukan nyembah Yesus. Itu salahnya Kristen sekarang. Nah, ketika nanya pamannya Naufal itu rupanya tidak sekedar orang biasa, orang soleh yang sudah sampai kasyaf. Dijawab oleh pamannya Siti Khadijah, Nduk, kamu nanti akan dapat jodohmu seorang pilihan Allah. Orang istimewa pilihan Allah. Siapa itu, Man? Kalau ngelihat alamat datangnya matahari dan bulan, itu datangnya dari bangsa Arab. Itu bangsa Arab. Dan itu nanti keturunan dari orang mulia bangsa Arab. Waktu itu tokoh mulia itu keturunan Abdul Muttalib Bani Hashim. Oh gitu. Habis itu si Khadijah udah nggak kepikiran lagi, ya itu kan masa depan gitu ya. Tiba-tiba datanglah suatu saat anak muda melamar kerja, diantar oleh pamannya Abu Thalib. Ditanya namamu siapa? Muhammad. Muhammad bin siapa? Bin Abdullah. Bin siapa? Abu Thalib. Bin siapa? Abdul Muttalib, yang ujungnya Bani Hashim. Wah, mulai Siti Khadijah dak dikduk. Jangan-jangan ini orangnya gitu. Lah kamu dari mana? Saya dari Jazirah Arab. Dari Arab. Tambah lagi alamat 2 udah ada. Nah, maka Siti Khadijah itu cari alamat kenabian Nabi itu sampai sudah menjadi istrinya. Jadi kan itu sudah ada alamat 1
bahwa dia bangsa Arab, keturunan Bani Hashim, anaknya Abdullah sudah ada. Dan ketika disuruh dagang sama Maisarah kan ditunjukkan di situ tentang irhas. Irhas itu adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada calon nabi. Masih kecil sudah diberikan kehebatan. Di mana ketika melewati padang pasir, batu-batu kan gelundung, dikirain Maisarah ini udah longsor aja ini. Nggak taunya batu itu berhenti di hadapan Muhammad, baca salam. Assalamualaikum ya Muhammad, assalamualaikum ya Nabi Allah. Balik lagi. Pohon-pohon juga begitu, setiap dilewati Nabi Muhammad, mereka mengucap salam. Nah, kesaksian itu diceritakan oleh Maisarah kepada Siti Khadijah. Nah, ini berarti sudah ada tanda-tanda berikutnya. Akhirnya yakinlah Siti Khadijah nikah dengan Nabi Muhammad. Nah, begitu nikah dari Nabi Muhammad, sampai Nabi umur 38 tahun, 39, kok alamat kalau dia calon Nabi kok belum terbukti, gitu loh Siti Khadijah itu. Belum terbukti. Bener nggak suamiku ini Nabi atau bukan? Nah, begitu Nabi umur 40 tahun, Nabi kan kemudian uzlah di Gua Hira. Disitulah kemudian Nabi menerima wahyu pertama dan diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Maka ketika pernah Nabi pulang ketakutan menerima wahyu itu, diselimuti oleh Siti Khadijah. Malah oleh Siti Khadijah diberikan motivasi. Kenapa takut, wahai suamiku Muhammad? Itu yang datang kan perlu dites. Itu yang datang itu malaikat, apa jin, apa setan. Enggak tahu aku, pokoknya menakutkan. Ada suara gemerincing. Itu kan Nabi Muhammad di dalam Asbabun Nuzul, ya ayyuhal mudassir. Nah, ketika begitu Siti Khadijah itu punya cara, pinter cerdas Siti Khadijah itu. Udah gini aja suamiku Muhammad, saya pengen tahu yang datang kepadamu malaikat apa iblis. Tolong nanti kalau dia datang lagi ketemu kamu suruh datang ke sini, saya pengen kenal. Gitu. Bener, begitu datang sama Nabi disuruh ke rumah. Aduh Khadijah dia datang Khadijah. Mana? Itu di luar. Gitu kan. Begitu malaikat Jibril datang keluar, Siti Khadijah itu jubah roknya ini, gamisnya itu disingkap sampai paha. Disingkap sampai paha. Rupanya malaikat tidak bergeming. Ya tidak tertarik, ya tidak melotot. Baru yakin Siti Khadijah, kalau ini utusan Allah, malaikat ini benar. Soalnya kalau nggak malaikat pasti nafsu, tak buka paha. Ini kok nggak sahabat belas. Baru kemudian memotivasi Nabi Muhammad ya Zauji, jangan takut, dia betul-betul Jibril, dia betul-betul malaikatnya Allah. Dari mana kamu tahu? Buktinya saya pancing, saya buka paha, dia tidak tertarik sama sekali. Karena malaikat itu punya akal tapi nggak punya nafsu gitu loh. Lah kalau itu iblis, punya nafsu kan iblis. Nah, akhirnya yakin, dan disitulah kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Baru Khadijah yakin seyakin-yakinnya bahwa suaminya Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul. Itu melalui impian di balik hijab namanya, nggak langsung. Nah, Nabi Yusuf itu ahli menebak mimpi yang model seperti itu. Tapi ada juga yang kadang mimpi itu langsung petunjuknya. Itu ilham. Nah, maka orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah pada zaman sekarang untuk punya kecenderungan hati mau belajar tauhid, mau belajar mendekat kepada Allah, itu sungguh orang-orang yang jarang sekali
dan itu pilihan Allah. Kalau zaman sudah kacau, zaman keduniaan ini, kok Anda masih mau belajar tasawuf, belajar mendekat kepada Allah, belajar zikir, belajar tauhid, itu merupakan keberuntungan dan itu yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Coba, zaman sekarang itu anak sekolah rata-rata pengennya yang dicari apa? Jazah untuk begawe. Kalau wira swasta emang makan ijazah? Kan enggak. Direktur bikin perusahaan aja enggak perlu butuhin ijazah. Yang ijazah kelasnya sekarang apa? Sales. Sales yang nawarin panci itu sarjana loh itu. Tamat SMK juga banyak itu. Nah, maka beruntunglah kalau kalian masih mau ngaji. Ini kita ngaji semua ini merupakan anugerah dari Allah digiring untuk menjadi manusia yang langka. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini belajar kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna astaudiuka ma'allamdanahu fartudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudiuka ma'allamdanahu fartudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.